Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bertemu di Majelis Tadarus Al-Qur'an metode 5T yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tadarus surat Al-Kautsar ayat yang terakhir atau ayat ketiga setelah sebelumnya di dua pertemuan sebelumnya berarti ya. Kita mengawali Tamhid surat Al-Kautsar, kemudian ayat satu dan ayat kedua pada pertemuan sebelumnya di minggu lalu dan pekan ini yaitu ayat ketiga. Salawat serta salam kita sampaikan kepada suri tauladan Nabi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita yang menjadi umatnya. Semoga semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kami Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, dan yang kami hormati serta kami muliakan para asatid, tutor Majelis Tadarus Ahad, yang semoga guru-guru kita Allah muliakan, Allah berikan keberkahan, kemuliaan di hidupnya dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang disampaikan di pembukaan tadi, di mukadimah tadi, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan eh, majelis kita, majelis tadarus kita, yaitu surat Al-Kautsar ayat ketiga. Dan step by stepnya kita akan mengawali dengan tamhid atau pendahuluan dari surat Al-Kautsar ayat ketiga ini. Sebagaimana yang Bapak Ibu juga eh, Bapak Ibu peserta majelis tadarus sudah mengerjakan soal sebelumnya, dan kita akan mengawali diskusi kita, majelis tadarus kita pada malam hari ini dengan diskusi tanya jawab melalui kolom chat di Zoom ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk bersiap, dibuka kolom chatnya. Insya Allah nanti eh, akan ada sejumlah pertanyaan yang pertanyaan itu Bapak Ibu bisa menjawabnya, bisa interaktif untuk mendapatkan eh, apa namanya pelajaran tadabur. Nanti kita akan masuk tadabur. Supaya lebih mendapatkan tadaburnya, maka kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kautsar ayat ketiga, Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Ini ayat terakhir dari surat Al-Kautsar. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama sebagai refleksi ini ya, silakan dijawab. Jadi di kehidupan sehari-hari kita, yang sering menyita pikiran kita ketika kita mendengar banyak komentar dari orang lain, ataupun ya dalam pikiran kita lah, dalam pikiran kita di kehidupan sehari-hari, penilaian mana yang lebih penting, penilaian manusia ataukah penilaian dari Allah? Ini pasti jawabannya mana yang lebih penting, penilaian dari manusia atau penilaian dari Allah? Ya, tentu jawabannya penilaian Allah, ya, penilaian Allah. Betul. Ini eh, rata-rata akan menjawabnya dengan seperti itu, penilaian dari Allah. Tapi kadang di hati kita sering sekali eh,
apa namanya penilaian manusia itu mendistract ya, dan akhirnya itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Seperti ya di media sosial kita melihat komentar orang lain, kemudian kita akhirnya jadi fokusnya malah ke penilaian orang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh jadi ketika kita apa namanya kita sudah ini yakin nih bahwasanya penilaian Allah yang paling terbaik gitu ya. yang yang harus kita apa namanya ya yang harus kita utamakan, kita pentingkan di hidup kita. Nah, pertanyaan berikutnya, ini berkaitan dengan ayat ketiga surat Al-Kautsar ini. Apakah mungkin ada seseorang, ya, bahkan yang lebih baik sekalipun ya, yang bisa benar-benar terbebas dari kebencian orang lain di dunia ini? Ada nggak kira-kira orang yang bisa terbebas dari kebencian orang lain? Tidak ada. Tamam, tidak ada. Ada nggak? Bahkan se semulia manusia semulia yang akan kita pelajari di surat Al-Kautsar ini, Bapak Ibu sudah tahu di tamhidnya. Ini adalah tentang Nabi Muhammad yang diejek oleh seorang kafir Quraisy, ya, yang karena Nabi Muhammad apa namanya anaknya meninggal, kemudian Nabi Muhammad diejek sebagai orang yang eh, yang terputus gitu. Artinya ada kebencian-kebencian yang yang kita ketahui Nabi Muhammad itu semasa hidupnya orang-orang kafir banyak yang membencinya. Baik, Bapak Ibu, ya, orang yang terabtar. Ya. Pertanyaan berikutnya berbicara soal kebencian ya. Jadi menurut Bapak dan Ibu sekalian peserta majelis tadarus, kebencian itu masuknya ke dalam penyakit hati atau penyakit fisik atau justru keduanya? Coba, penyakit hati. Nggak ada yang memasukkan penyakit fisik ya. Padahal mungkin bisa aja Bapak Ibu berkaitan dengan penyakit fisik karena biasanya orang punya penyakit hati, mikirin orang lain, mikirin kejelekan orang lain, cari kekurangan orang lain, nanti timbulnya ke penyakit fisik itu. Ada yang pusing lah, ada yang eh, tekanan darahnya tinggi lah, ya macam-macam. Ya betul, itu efeknya. Ya, jadi itu dampak deh. Dampak dari ketika orang mulai menanamkan kebencian kepada saudaranya sendiri, pada orang lain, dari penyakit hati maka keluarlah penyakit fisik. Kami bahaya sekali ya. Kebencian itu bahaya sekali. Nah, jadi jadi fenomena kebencian, bukan fenomena, melihat melihat apa namanya adanya sifat benci ini. Pertanyaan berikutnya, eh, siapa yang lebih layak dikasihani atau yang sebenarnya sedang terhina ya? Dia yang mencela atau yang dicela? Siapa yang yang sebenarnya terhina? Ketika ada orang lain dihina, maka yang paling terhina, yang paling tercela itu adalah orang yang mencela. Sekalipun apa namanya, ya seringkali orang mendasari menghina apa namanya, menghina itu bisa diawali dari rasa bahwa dirinya benar gitu. Tapi ketika sudah masuk ke hinaan atau celaan, maka sesungguhnya yang mencela itulah yang paling tercela di dalam hidup. Kita langsung saja supaya tidak terlalu lama. Kita akan memasuki ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tuh kebencian ya. Maka dari ayat ketiga ini, kebencian seperti apa yang bisa membuat seseorang itu benar-benar terjauhkan dari rahmat Allah? Apa bentuk kebencian yang membuat seseorang itu benar-benar terjauh dari rahmat Allah? Bisa sampai abtar itu karena apa tuh biasanya? Karena sombongan. Karena
Baik. Karena iri hati, karena melihat Nabi apa namanya yang begitu mulia hidupnya, tapi ketika ada celah itu ya langsung dihina, kemudian eh, merasa bahwasanya Nabi itu tidak benar ya, Nabi itu ditinggalkan oleh Tuhannya, ditinggalkan oleh Allah, terputus. Baik, eh maka kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Jika ada seseorang yang sangat membenci orang yang baik, membenci orang yang baik, bahkan mencoba untuk memutuskan apa namanya, memutuskan jalan kebaikannya, memutuskan hubungan dengan orang itu, pertanyaannya, siapa yang akan Allah bela di sini? Ya, di ayat ini yang Allah bela adalah orang-orang yang dibenci tadi ya, orang-orang yang dia orang yang dibenci. Maka Allah akan membela. Di sini Rasulullah ayatnya di sini ayatnya adalah tentang membela Rasulullah SAW. Maka kita harus meyakini bahwasanya eh, ketika kita berdiri pada kebenaran, ya insya Allah Allah yang akan membela kita sampai pada akhirnya. Baik, kita sudah selesai pada pertanyaan tamhid, pertanyaan pendahuluan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah interaktif, yang sudah menjawab, menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Semoga ini menjadi kemudahan bagi kita untuk memahami nanti sampai pada tafsir, tadabbur, dan tazkiyah. Eh, baik, kita eh, memasuki sesi berikutnya atau tahapan berikutnya yaitu tilawah. Mungkin insya Allah malam ini akan dibacakan oleh Ustadz Asid. Ada Ustadz Asid? Ya. Tafadhol Ustadz Asid untuk membacakan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Ustaz Farah. Barakallahu fiikum. Ana akan membacakan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بارك الله فيك. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz Asid, barakallahu fikum. Kita akan memasuki tahapan berikutnya yaitu tafsir dan nanti tadabbur serta tazkiyah bersama dengan para tutornya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari guru kita, Ustadz Rahmat Hidayat. Alhamdulillah telah hadir di Zoom. Pada Al-Ustadz, kami persilakan. Silakan Ustadz. Atau Ustadz suaranya belum masuk? Belum ada suaranya. Bapak Ibu sekalian, ada suaranya nggak? Oh iya, belum terdengar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz, barangnya sudah masuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahdul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Waj'al wazira min ahlina. Allahumma inna nas'aluka ilman نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا القرآن والبيان يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para peserta tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan insyaallah tadarus surat Al-Kautsar, yaitu ayat yang terakhir, ayat yang ketiga yang tadi sudah disampaikan mukaddimahnya. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang baik. Dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak takut, dan doa yang tidak mustajab. Baik, amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Naam. Ayat yang pertama, kita ulang dulu sekejap ya. Ayat yang pertama Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, sungai Kautsar di surga atau nikmat yang sangat banyak. Ayat satu ini maksudnya apa? Maksud ayat satu ini apa? Jadi Allah turunkan ayat pertama ini, Inna a'tainakal kautsar. Ini maksudnya adalah maksud dari ayat ini atau tujuan dari ayat ini atau pesan di balik ayat ini adalah bersyukur terhadap nikmat Allah. Mengingatkan. Ada lagi yang lain? Inna a'tainakal kautsar. Yani ayat ini merupakan, kemarin ayat ini turun sebagai apa? Naam, sebagai berita bahagia kepada Nabi dan sebagai nikmat dari Allah untuk Nabi. Di ayat pertama ini adalah berupa berita gembira untuk Nabi dan nikmat untuk Nabi. Jadi Allah berikan nikmat untuk Nabi SAW. Tujuannya untuk menghibur hati Nabi SAW, untuk melipur hati Nabi SAW. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira, menghibur hati Nabi dengan nikmat yang besar, kamu jangan khawatir wahai Muhammad, sesungguhnya kami, yakni aku, kata Allah, telah memberikanmu banyak nikmat, khususnya di antaranya yang besar, di antaranya adalah sungai Kautsar. Kemudian ayat berikutnya, ayat kedua,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Allah Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ayat kedua ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Atau pesan penting di balik ayat ini apa? Kalau tadi ayat pertama adalah menyejukkan hati Nabi dan berupa nikmat, pemberian nikmat, maka ayat kedua ini adalah perintah untuk fasalli li rabbika wanhar. Maka ayat kedua ini adalah perintah untuk bersyukur. Perintah untuk bersyukur. Naam, sahih. Jadi setelah Allah janjikan, setelah Allah berikan nikmat dan berita gembira, sesuatu yang menenangkan hati, maka datang setelah itu kewajiban untuk bersyukur. Makanya ada ulama yang mengatakan syukur kita itu dituntut sebesar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak nikmat, maka semakin harus besar nih syukurnya kepada Allah. Nah, di sini jadi ayat ini adalah perintah bersyukur. Ayat ini menjelaskan cara bersyukurnya dengan dua hal. Yang pertama dengan salat, fasalli. Yang kedua dengan wanhar. Wanhar itu berkurban. Salat li rabbika. Salatlah untuk Allah. Ikhlaskan salat hanya untuk Allah. Dan ikhlaskan kurban hanya untuk Allah. Ini cara bersyukur yang Allah perintahkan kepada Nabi. Dan dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa cara bersyukur yang paling tinggi yaitu dengan cara bersyukur yang paling tinggi bagi kita yang ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, maka caranya yang paling bagus, yang paling tinggi adalah bagaimana? Sesuai ayat 2 ini, dengan cara salat. Li rabbika. Jangan lupa ada kata li rabbika, yaitu memperbaiki salat. Betul. Li rabbika. Li rabbika. Fasalli li rabbika. Salatlah untuk Tuhanmu, perbaiki salat atau mengikhlaskan kembali salat. Jadi memperbaiki salat dari caranya, khusyuknya, ikhlasnya. Itu cara kita bersyukur. Ya, atau bahkan menambah salat-salat dengan salat sunnah. Itu cara bersyukur terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan Nabi untuk bersyukur dengan berkurban, tidak dengan berzakat? Biasanya salat itu beriringan dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Tetapi di ayat ini Allah meminta khusus kepada Nabi. Khusus ini ayat untuk Nabi. Secara khusus Allah minta untuk berkurban, bukan membayar zakat. Apakah masih ada yang ingat kenapa? Apa hikmahnya Allah memerintahkan di sini berkurban? Bersyukurnya Nabi dengan salat dan dengan berkurban. Tafadhol. Masih ada yang ingat sebabnya apa? Hmm. Nah, kenapa berkurban, tidak zakat? Ada yang ingat?
Karena semua orang mampu berkorban kalau zakat hanya dimiliki oleh orang yang kaya. Ya, betul. Agar mendekat pada Allah, betul. Sahih. Baik. Barakallahu fikum. Karena zakat ada nisabnya. Terus ada apa lagi? Betul, karena zakat ada nisabnya. Kalau kurban tidak ada nisabnya. Kemudian ada lagi? Baik, sudah hampir benar ya. Ana tambahkan. Kenapa perintahnya itu wanhar, menyembelih, bukan berzakat? Sebab Nabi itu tidak pernah mempunyai simpanan uang yang bertahan sampai 1 tahun. Simpanan uang yang bertahan sampai 1 tahun yang menyebabkan wajib zakat. Yani harta Nabi itu belum setahun selalunya sudah keluar sehingga Nabi tidak terkena wajib zakat. Hartanya tidak pernah tersimpan lebih dari 1 tahun. Selalu keluar dan keluar dan keluar. Sehingga Nabi SAW itu tidak sempat untuk berzakat. Sebab hartanya tidak disimpan oleh beliau SAW. Selalu dikeluarkan. Tetapi kalau berkorban itu bisa. Sebab kurban itu tidak ada syarat tersimpannya harta selama 1 tahun. Seketika Idul Adha ada harta untuk beli kambing, maka bisa dibeli kambing saat itu. Maka berkurbanlah Rasulullah SAW. Tetapi untuk zakat, zakat mal khususnya, itu tidak pernah Nabi menyimpan harta mal, zakat mal, sampai 1 tahun, sehingga beliau tidak pernah terkena kewajiban zakat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi mengapa perintahnya berkurban bukan berzakat? Apa jadi? Tadi karena 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 Nabi tidak memiliki harta, tidak pernah mempunyai harta simpanan uang yang bisa sampai 1 tahun sehingga wajib zakat. Kalau kita nyimpan uang bertahun-tahun sampai wajib zakat setiap tahun. Allahu Akbar. Karena Nabi tidak memiliki simpanan yang mengendap 1 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Sedih ya. Kehidupan yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Malu kita mengetahui informasi ini. Semoga Allah ampuni kelemahan iman kita. Dan semoga kita dikuatkan keimanan kita. Allahumma amin. Bisa lebih banyak lagi beramal dengan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, baru yang terakhir, ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau ayat yang pertama tadi adalah nikmat, ayat yang kedua perintah untuk bersyukur atas nikmat. Yang ketiga ini adalah pembelaannya. Di sini pembelaannya. Pembelaan Allah kepada Nabi SAW. 3 ayat ini singkat, padat.
Coba ditulis ya. Yang pertama adalah nikmat, berita gembira atau nikmat. Ayat kedua, perintah bersyukur. Syukurilah. Yang ketiga ini adalah pembelaannya di sini. Anda tanya, apabila seseorang itu diberikan banyak nikmat oleh Allah, tetapi orang itu selalu dapat tekanan, ya selalu dapat tekanan. Apakah nikmat tersebut menjadi terasa nikmat atau tidak? Dia kaya, dia cukup semualah. Pokoknya punya nikmat lah. Tapi dia selalu dapat tekanan dari orang lain. Apakah sempurna kenikmatan tersebut? Tidak, tidak sempurna. Nah, maka di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan tekanan-tekanan itu. Nabi ingin mengangkat dari hati Nabi, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat dari hati Nabi segala bentuk tekanan dan kesedihan. Jangan khawatir, Allah bela. Jangan khawatir, sesungguhnya engkau itu tidak abtar. Yang abtar adalah yang menghinamu begitu. Jadi ini pembelaan. Jadi diberikan rezeki, bersyukurlah, kemudian diberikan pembelaan. Sehingga Nabi SAW itu sempurna nikmatnya. Eh, nikmat berupa materi atau nikmat berupa yang dirasa. Kemudian pembelaan. Ada pembelaan juga dari Allah SWT. Jadi hari ini yang ayat ketiga ini adalah berbicara tentang pembelaan Allah kepada Nabi SAW. Dalam ayat ini, ketika Allah membela Nabi SAW, Allah berfirman, inna, sesungguhnya. Ya. Apa tujuan dari inna? Kalau ada inna, sesungguhnya. Inna. Silakan. Apa tujuannya? Inna. Penekanan. Allah menekankan. Jadi benar-benar. Syani'aka. Syani'a. Syani. Syani'a. Artinya apa? Syani. Nah. Syani. Syani'a. Apa artinya? Yang membenci. Baik. Masih ingat siapa yang membenci Nabi di ayat ini, yang menghina Nabi Abtar? Masih ingat kemarin namanya? Siapa nama sosok yang menghina Nabi sebagai Abtar? Siapa? Ada di buku? Al-As bin Wa'il. Nah, sekarang gini. Di sini inna syani'a. Sesungguhnya yang membenci. Syani'a. Kenapa Allah tidak menyebut nama As bin Wa'il? Al-As bin Wa'il. Kenapa tidak sebut namanya? Inna Al-As bin Wa'il. Kenapa tidak namanya tapi sifatnya? Yang tahu nggak kira-kira kenapa? Nah, sesungguhnya yang membencimu. Sifatnya yang disebut. Kalau yang disebut, ya betul. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, mumtaz. Betul. Kenapa sifatnya? Karena ini akan mencakup semua orang yang memiliki sifat yang sama di masa yang akan datang. Ya, supaya jadi pelajaran buat kaum yang membacanya, mendengarnya. Dan ini adalah retorika Quran atau seni bahasa Quran. Al-Quran itu lebih sering menyebutkan sifat daripada nama. Subhanallah,
Berarti Allah Azza wa Jalla itu memperhatikan sifat kita, bukan sekedar nama kita. Dilihat sifatnya bagaimana. Nah itu hikmahnya, betul. Ya, inna syani'a, orang yang membencimu, diawali dari Al-As bin Wa'il, dan siapapun yang membencimu seperti Al-As bin Wa'il. Gitu. Inna syani'aka, yakni engkau wahai Muhammad, yang membencimu siapapun. Huwa, huwa artinya dialah, ya gitu ya. Huwal abtar, dialah yang abtar. Al-abtar. Apa arti al-abtar? Kemarin Al-As bin Wa'il menyebut Nabi abtar. Nah, terputus. Terputus apanya? Abtar, terputus keturunannya. Terputus nasabnya. Abtar, terputus nasabnya. Baik. Nabi SAW, kalau kita lihat dari sisi nasab anak laki, karena nasab itu turun dengan anak laki-laki. Secara nasab laki-laki, apakah Nabi mempunyai anak laki yang hidup sampai dewasa atau semuanya meninggal di masa kecil? Jawabannya tidak, ya. Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Semuanya meninggal di masa kecil. Dah. Berarti secara bahasa, secara faktanya memang Nabi tidak ada keturunan laki-laki. Betul. Betul, ya. Keturunan laki-lakinya meninggal. Secara nasab laki-laki memang tidak ada, meninggal. Tetapi Nabi SAW itu walaupun tidak punya keturunan anak laki-laki, tetapi kebaikan Rasulullah itu tidak terputus. Ya, kebaikan Rasulullah itu tidak terputus. Dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan oleh siapa? Kebaikan Rasulullah oleh sahabat dan umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh antum-antum sekalian. Antum adalah yang sedang melanjutkan kebaikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia berpikir atau menyangka bahwa kebaikan dia itu diteruskan oleh anak laki-lakinya yang menyandang namanya Fulan bin Fulan akan melanjutkan kebaikan ayahnya. Ini pemikiran kebanyakan manusia, pemikiran sempit. Allah Azza wa Jalla memperluas, membuka cakrawala kita bahwa yang akan melanjutkan kebaikan itu tidak mesti dari seorang nasab. Bisa jadi seseorang memiliki nasab, tetapi nasabnya tidak melanjutkan kebaikannya. Sebaliknya, bisa jadi seseorang tidak memiliki nasab, tidak ada anaknya, tetapi Allah kirim orang-orang saleh setelahnya yang melanjutkan kebaikannya. Jadi Nabi SAW memang tidak ada anak laki-laki yang melanjutkan, tapi beliau dilanjutkan oleh sahabat dan umatnya. Maka kata Allah, engkau tidak abtar. Engkau tidak abtar karena engkau memiliki umat yang melanjutkan kebaikanmu. Engkau tidak abtar. Engkau tidak abtar karena namamu terus disebut oleh umatmu. Engkau tidak abtar. Disebut kebaikannya. Muhammad, engkau tidak abtar. Tidak abtar, kenapa? Karena banyak umatmu yang melanjutkan kebaikanmu, karena namamu terus disebut, terus ditinggikan
engkau tetap namanya tinggi. Kemudian rahmat Allah terus mengalir untuk tidak abtar. Dan lanjut, lantas siapa yang abtar? Yang abtar adalah Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il. Dan yang mengikutinya atau yang bersamanya. Sekarang kita lihat Al-As ibn Wa'il. Kalau dari segi nasab, dia punya anak laki-laki nggak? Masih ingat nggak? Dia punya anak laki-laki atau tidak? Al-As bin Wa'il. Nabi, baik, betul. Beliau punya. Namanya Amr bin Al-As. Coba tulis. Amr bin Al-As. Punya anak laki-laki. Sudah. Tapi Allah mengatakan dia abtar. Walaupun dia punya anak laki-laki. Engkau Muhammad tidak ada anak laki-lakinya, tapi engkau tidak abtar. Masya Allah. Ya. Sedangkan dia, walaupun dia punya anak laki, dia abtar. Jadi Allah ini di sini sekarang sedang memperbaiki cara berpikir kita. Cara berpikir kita itu diperbaiki dengan cara ini. Bahwa keturunan yang sesungguhnya adalah yang dapat melanjutkan kebaikan orang tuanya. Yani penerus yang sebenarnya adalah yang bisa melanjutkan kebaikan kita begitu. Baik dia dari nasab ataupun bukan nasab. Percuma ada nasab, punya anak laki-laki, nasab, tetapi tidak bisa melanjutkan kebaikannya, itu abtar. Ya, itu abtar, tidak dilanjutkan. Perbuatan-perbuatannya tidak dilanjutkan, nama baiknya tidak lagi ada lagi, terputus dari rahmat Allah. Nah, eh, Al-As bin Wa'il ini Allah sebut dialah yang abtar. Padahal dia punya anak namanya Amr, Amr bin As, Amr. Amr masuk Islam? Amr itu masuk Islam atau tidak? Amr, anaknya Al-As. Muslim? Iya, Muslim. Dia masuk Islam dan Muslim. Ada lagi, ada lagi juga orang yang menghina Nabi, syani'aka, orang yang menghina Nabi juga, yang sifatnya ikut dengan sifat wa'il, yaitu Walid ibn al-Mughirah. Walid itu punya anak. Walid itu kafir. Walid punya anak terkenal, panglima perang anaknya itu. Walid ini satu rating, satu level dengan Al-As bin Wa'il. Walid bin Mughirah. Dia punya anak namanya Khalid bin Walid. Ini dua sosok kafir, tapi anaknya masuk Islam dan jadi pejuang. Ada lagi, satu lagi Abu Jahal. Ikrimah. Juga anaknya masuk Islam, tapi bapaknya dalam kekufuran. Jadi, sosok-sosok kafir ini, seperti Al-As bin Wa'il dan Walid bin Mughirah, mereka punya anak laki-laki, ya, tetapi Allah mengatakan mereka abtar, karena anak laki-laki mereka tidak melanjutkan mereka. Anak laki-laki mereka itu masuk Islam. Masuk Islam dan berjuang bersama Nabi SAW. Justru mereka tidak dilanjutkan. Tidak ada kelanjutan mereka. Ya, nama baik mereka hilang. Coba antum kalau dengar nama Abu Jahal misalnya. Pernah nggak dengar kebaikan Abu Jahal? Kebaikannya ada nggak kebaikan Abu Jahal? Keputus semua. Keputus. Kebaikan Al-As bin Wa'il. Kebaikannya ada nggak? Keputus. Semua kebaikan-kebaikan, cerita-cerita baik tentang As ibn Wa'il, tentang Abu Jahal, kebaikan siapa lagi? Walid ibn Mughirah, bahkan Abu Lahab, kebaikan-kebaikan semua terputus, hilang. Tidak pernah kita mendengar cerita baik tentang mereka. Yang terdengarlah keburukannya saja. Mereka lah yang abtar. Subhanallah, Allah jadikan mereka abtar. Bahkan mereka punya anak namanya Khalid bin Walid. Tapi tetap saja Walid, bapaknya Khalid, tidak mulia. Bahkan Al-As bin Wa'il punya anak namanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As mulia.
besar di mata kaum muslimin, tapi bapaknya sama sekali tidak besar di mata kaum muslimin. Jadi namanya benar-benar abtar. Namanya benar-benar tidak ada yang melanjutkan. Namanya itu benar-benar tidak mulia. Abtar terputus. Namanya putus dari kebaikan. Ya, padahal dia punya anak laki. Tapi tidak putus. Allah jadikan putus. Sebab mereka kafir. Mereka membenci Nabi. Tidak ada kebaikan yang disebut dari mereka. Mereka lah abtar. Meskipun anaknya muslim. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala merubah cara berpikir kita. Allah merubah cara berpikir kita bahwa kalau kamu tidak punya keturunan anak laki-laki, maka jangan pernah pesimis atau bersedih. Karena kebaikanmu dan nama baikmu itu bisa tetap dilanjutkan dan tetap harum setelah wafatmu, dilanjutkan dengan orang-orang soleh yang menerusimu. Gitu. Allah akan kirim hamba-hambanya yang soleh yang akan meneruskan perjuanganmu. Yang penting ikhlas karena Allah. Yang penting kita jadi orang yang baik. Maka Allah kirim orang-orang yang akan meneruskan perjuangan kita. Gitu. Tetapi nah, terdengar suaranya? Nah, terdengar suaranya? Baik, baik. Sudah selesai, Anda sudah selesai. Jazakumullah khairan. Maka yang abtar adalah yang menghina Rasulullah dan melawan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang abtar. Sedangkan orang-orang yang berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, walaupun tidak ada keturunan laki-lakinya, dia insya Allah tidak abtar. Allah akan jaga, dia akan terus tersambung kebaikannya, nama baiknya, rahmat Allah akan terus tersambung kepadanya dan tidak akan putus kepadanya. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz Rafi. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad yang menyampaikan penjelasan tadi tafsirnya, kemudian ada juga tadaburnya. Baik, kita akan melanjutkan ke tahapan sesi berikutnya, yaitu para peserta Majelis Tadarus dapat tadabur dan kemudian mentazkiyahkan ayat ini. Jadi kepada para peserta silakan untuk memasuki breakout room bersama tutornya masing-masing. Di sini sudah ada Ustadz Amin, Ustadz Agus, Ustazah Ustazah Wardah, kemudian Ustazah Hanifah, eh, Ustazah Ika, dan untuk yang kelompok Ustazah Mega bisa bergabung bersama Ustazah Hanifah ya.
Silakan yang sudah yang belum masuk ke breakout room, silakan memasuki breakout room bersama tutornya masing-masing. Yang bersama Ustazah Mega boleh bergabung ke Ustazah Hanifah atau Ustazah Wardah atau Ustazah Ika.
tidak setelah mendampingi, kemudian menyampaikan diskusi tadabbur dan tazkiyah dari surat Al-Kautsar ayat ketiga ini dan kepada kita semua pelajaran yang berharga dari Al-Quran kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, telah usai juga sesi eh, tadabur dan tazkiyah pada malam hari ini. Eh, ya, artinya telah selesai juga majelis tadarus kita pada malam hari ini. Eh, Sebagai informasi ya, ini sekaligus eh, juga berkenaan dengan bulan Ramadan yang insya Allah sekitar 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nanti majelis tadarus akan diliburkan sampai dengan bulan Syawal nanti. Jadi insya Allah sekitar eh, tanggal sekitar tanggal 12 April, hari Ahad 12 April 2026, kita akan melanjutkan kembali majelis tadarus surat Al-Kafirun. Jadi libur Ramadan mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 5 April 2026. Insya Allah kita akan memasuki surat yang baru dan bagi para peserta, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajak saudaranya, keluarganya, ataupun kawannya untuk bergabung ke Majelis Tadarus, dipersilakan untuk menghubungi admin Majelis Tadarus Al-Quran. Baik, telah selesai majelis kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. eh Baik, sebelum kita mengakhiri, apakah ada apa namanya closing statement atau kalimat penutup dari Ustadz Rahmat? Tafadhol Ustadz. Suaranya belum muncul Ustadz Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, barakallahu fikum Raffi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Eh, jadi abtar itu awalnya maknanya terputus nasab, itu yang difahami oleh bangsa Arab. Kemudian Allah merubah dan mengembangkan makna abtar menjadi terputusnya dari rahmat Allah, terputus atau terputus kebaikannya, tidak ada yang melanjutkan, atau terputus nama baiknya setelah wafatnya. Itulah makna abtar. Kalau kita tidak ingin menjadi abtar, kalau kita tidak ingin menjadi abtar, maka jangan mengikuti jalan orang-orang yang membenci Nabi. Tetapi ikutilah jalannya Nabi. Cintai Nabi dan ikuti jalan Nabi. Apa itu jalan Nabi? Jalan Nabi adalah berdakwah, menyebarkan agama Islam. Cintai Nabi dan ikuti jalan Nabi, yaitu jalan dakwah. Insya Allah antum tidak akan abtar. Walaupun tidak ada keturunan anak laki, antum tidak akan abtar. Antum akan terus terhubung dengan rahmat Allah. Kebaikan selama kita hidup akan dilanjutkan oleh generasi penerus kita yang berdakwah setelah kita. Kemudian nama baik akan terus Allah tinggikan setelah wafat kita. Ikuti jalan Nabi untuk tidak menjadi abtar.
Demikian wallahu alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan kalimat penutup dari Tadarus Surat Al-Kautsar. Baik, kita sudah selesai pada majelis tadarus malam ini. Seperti yang diinformasikan tadi bahwa ini pertemuan terakhir karena sudah mencapai ayat akhir dari surat Al-Kautsar sekaligus sebelum eh, memasuki bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan kita akan libur terlebih dahulu dan akan dilanjutkan kembali di bulan Syawal atau di tanggal 12 April 2026 insya Allah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian serta Majelis Tadarus. Semoga Allah sehatkan kita semua. Allah pertemukan kita di bulan Ramadan agar kita dapat menjalankan ibadah-ibadah yang penuh dengan keutamaan di bulan Ramadan dan semoga kita bisa memaksimalkan apa yang telah kita pelajari di Majelis Tadarus ini baik yang pada pertemuan malam ini ataupun di Majelis Tadarus sebelumnya kita bisa aplikasikan, kita bisa terapkan, kita bisa amalkan, dan kita bisa menambah pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.